Indonesia ada masyarakat yang sudah bergantung hidupnya dengan menangkap benih. Kemudian mau kita apakan begitu katanya. Kalau di stop toh nyatanya penyelundupannya ini masih banyak terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Dewan Juri dan rekan tim yang saya banggakan, pertama-tama perkenalkan, kami delegasi dari Universitas Hasanuddin Fakultas Keperawatan tim NK2C yang akan membawakan mosi ekspor benih lobster dan akan bertindak sebagai tim pro pada perdebatan kali ini. Nah, sebelum memasuki ranah argumentasi, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan tim kami terlebih dahulu. Pertama-tama perkenalkan saya atas nama Ade Putrawan selaku pembicara pertama yang akan mendefinisikan mosi serta menarik benang merah pada perdebatan kali ini. Dan yang kedua adalah Saudara Amrun Sauki selaku pembicara kedua yang akan mengelaborasi dan memberikan argumen dengan fakta dan data yang ada. Dan yang ketiga adalah Muhammad Fadil Ihsanjaya selaku pembicara ketiga yang akan merekonstruksi argumen dari tim kami. Baiklah, langsung saja masuk pada ranah argumentasi kami, di mana di sini definisi dari ekspor benih lobster itu sendiri, yang dimana ekspor telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 2014 merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Daerah pabean yang dimaksud di sini adalah wilayah Republik Indonesia, dan benih lobster merupakan komoditi kelautan yang mempunyai nilai jual yang tinggi dan merupakan plasma nutfah yang dimiliki oleh Indonesia. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat di sini, kami menarik 3 poin penting yang akan kami paparkan pada perdebatan kali ini, yang dimana yang pertama adalah keuntungan ekspor benih lobster dari segi ekonomi. Tentu saja ini sangat menguntungkan bagi ekonomi kita. Secara definisi dari benih lobster itu sendiri, bahwa merupakan komoditi kelautan yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Oleh karena itu tentunya akan berdampak pada ekonomi kita. Dan yang kedua adalah ini dapat meningkatkan hubungan mutualisme antara dua negara ataupun beberapa negara, ataupun biasa disebut dengan hubungan bilateral antar negara. Contohnya antara Indonesia dan Vietnam. Ketika Indonesia melakukan ekspor benih lobster, Vietnam bisa melakukan pelatihan kepada Indonesia ataupun pembelajaran untuk cara pembudidayaannya, karena masyarakat kita sendiri masih minim pengetahuannya akan pembudidayaan tersebut. Dan yang ketiga adalah ekspor benih lobster jika dilarang akan memicu penyelundupan. Tentu saja ini akan terjadi karena para pembudidaya membutuhkan uang untuk kehidupan pribadinya dan untuk kehidupan keluarganya yang akan melakukan cara penyelundupan ini. Oleh karena itu, kami sebagai tim pro sangat menegaskan kami menyetujui mosi ini. Argumen selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara kedua. Terima kasih. Baik, Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya memasuki poin dari argumen saya akan sedikit menjelaskan bahwasanya Indonesia merupakan negara pengekspor utama benih lobster ke negara-negara produsen lobster di dunia. Pencabutan larangan penangkapan, budidaya, dan ekspor benih lobster dinilai dapat meningkatkan nilai ekonomi dan menyelamatkan nelayan dan memberi pemasukan negara di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini. Baik, pencabutan aturan di era Menteri Susi ditandai dengan peraturan Menteri yang baru, yakni Permen KP nomor 12 tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rayuan. Baik, saya akan masuk pada poin argumen saya yang pertama, yaitu keuntungan apa yang bisa kita dapatkan selama pelaksanaan ekspor benih lobster. Baik, kebijakan pemroblemakan penangkapan, budidaya, dan ekspor benih lobster dapat meningkatkan nilai ekonomi dan memberikan pemasukan bagi negara di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Kami sudah mengatakan bahwa negara akan sangat untung jika melakukan saat pandemi demi meningkatkan pemasukan. Di sisi lain, hal ini juga dapat membuka lapangan kerja baru sehingga yang menganggur bisa bekerja lagi. Kalau kita bilang ini merugikan negara, justru dengan tidak ekspor kita dapat merugikan negara. Kenapa? Karena kalau kita tidak memanfaatkan hal ini sebaik mungkin, maka lobster akan mati, nelayan tidak akan mendapatkan upah, penyelundupan juga tetap ada. Siapa yang akan rugi? Negara yang akan rugi apabila hal tersebut tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Baik, kami dari pihak pemerintah juga membantah apabila dari pihak oposisi mengatakan kalau ekspor benih lobster juga menguntungkan korporasi tertentu saja. Sebab menurut kami, semua punya peluang yang sama untuk menjadi pelaku ekspor, asal harus sesuai dengan aturan yang ada, yang ini berbadan hukum. Baik, maka itu
kita harus sadar bahwa nelayan tidak mungkin melakukan ekspor. Dia tidak punya pasar dan tidak punya link, maka harus ada pengusaha. Pengusaha ini yang harus akuntabel, tidak boleh individu. Harus punya identitas yang sifatnya lebih bertanggung jawab supaya lebih mudah dilacak. Punya tanggung jawab kepada negara dan harus bayar pajak, sehingga wajar harus dalam bentuk korporasi. KKP tetap melakukannya dengan syarat ekspor secara terbatas dan harus berdasarkan Permen KP nomor 12 tahun 2020. Baik, saya akan masuk kepada poin argumen saya yang kedua, yaitu hubungan mutualisme antar negara. Seperti apa hubungan yang akan timbul terkait ekspor benih lobster? Belum berkembangnya teknologi budidaya pembesar lobster di Indonesia termasuk salah satu faktor yang mendorong masyarakat cenderung memilih untuk menjual benih lobster. Aktivitas pembesaran lobster yang berkembang di masyarakat masih banyak menghadapi berbagai kendala, antara lain ketersediaan pakan, penyakit, dan waktu pemeliharaan yang relatif lama. Sementara itu, aktivitas penangkapan dan ekspor benih yang berlangsung terus-menerus dengan jumlah yang terus meningkat untuk jangka panjang dapat menyebabkan penurunan stok benih di alam jika pengolahannya kurang terarah dan terkontrol. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian terhadap potensi benih lobster untuk mendukung pengembangan budidayanya sehingga ketersediaan benih lobster di alam tetap terjaga. Baik, saya akan masuk kepada poin argumen saya yang ketiga, yaitu ada pengaruh atau dampak apabila ekspor ini dilarang. Baik, aturan pelarangan ekspor benih lobster sebenarnya sudah diberlakukan sejak Januari tahun 2015 melalui Permen KP nomor 1 tahun 2015. Baik, berdasarkan data KKP yang kami dapatkan bahwasanya memang terlihat adanya peningkatan penyelundupan benih lobster ke luar negeri sejak larangan ekspor diberlakukan. Namun, hal yang menjadi pertanyaan juga bahwasanya bagaimana dampak kebijakan pelarangan ekspor benih terhadap total ekspor lobster secara keseluruhan. Kebijakan pelarangan ekspor benih bertujuan untuk menjaga keberlanjutan populasi lobster karena lobster merupakan hewan yang tergolong Placenopta yang sulit untuk dibiarkan. Menteri Susi beralasan bahwa lobster dewasa memiliki nilai tambah yang tinggi ketimbang benihnya saja. Ternyata pelarangan ekspor benih justru membuat total ekspor lobster Indonesia makin meningkat. Maka dari itu, kami dari pihak pemerintah menawarkan beberapa solusi terkait dengan apa yang menjadi permasalahan yang ada. Baik, untuk solusi kami yang pertama yaitu melakukan hubungan mutualisme dengan negara-negara yang memiliki teknologi yang canggih dalam pembudidayaan lobster yang dimana nantinya mampu kita serap dan kita jadikan sebagai referensi dalam melakukan pembudidayaan dalam negeri dengan melakukan kunjungan atau dengan mendatangkan para ahli dari negara yang kita maksud tadi, di mana bertujuan untuk mengajarkan para pembudidaya dari dalam negeri untuk dikembangkan wawasannya yang sama-sama kita ketahui. Ketika kita berbicara mengenai tentang teknologi yang ada di Indonesia, mungkin bisa kita bilang belum memadai, akan tetapi kita kaya akan benih lobster atau kekayaan laut yang kita miliki. Sedangkan misalnya pada Vietnam, mereka tidak memiliki kekayaan laut atau benih lobster yang begitu banyak, akan tetapi mereka mampu dan bisa teknologi efektif dalam mengembangkan hal tersebut, sehingga kami merasa hal ini sangat efektif. Dewan Juri yang terhormat. Baik, untuk solusi kami yang kedua yaitu, dan terkait dengan hal ini, kami juga menawarkan bahwa bentuk ekspor benih lobster ini tetap kita lakukan karena di satu sisi memiliki juga dampak yang baik bagi devisa negara, dan kami tidak menyetujui apabila ekspor benih lobster ini diekspor dalam jumlah yang sangat besar sehingga dalam pelaksanaannya ekspor tersebut kita batasi hanya sekitar kiranya berapa persen dan tetap kita kembangkan atau budidaya dalam negeri sembari kita melakukan solusi yang pertama tadi. Baik, untuk solusi kami yang ketiga yaitu dan yang menawarkan bahwa solusi terkait dengan berbagai maladministrasi yang sampai saat ini sering terjadi pada kegiatan ekspor, akan terjadi kecurangan yang terjadi. Maka dari itu kita akan melakukan pemberantasan terkait maladministrasi yang sering terjadi dengan dasar hukum yang kuat. Mungkin sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat serta rekan tim yang hebat dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Falik Sanjaya selaku pembicara ketiga pada tim saya. Dewan Juri yang terhormat, kami dari pihak pro sangat menyetujui adanya ekspor benih lobster ini. Mengapa? Sepertinya sudah dijelaskan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua saya yang mengatakan bahwa keuntungan apa saja yang didapatkan jika pemerintah melakukan ekspor benih lobster. Seperti yang kita ketahui, tentu saja ini akan sangat menguntungkan jika pemerintah melakukan ekspor benih lobster. Kita telah mengetahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara, pada dasarnya merupakan salah satu negara kepulauan yang memiliki banyak sekali keragaman hayati dan biota-biota laut yang terkhususnya benih lobster ini. Dewan Juri yang terhormat, kebijakan memperbolehkan penangkapan, budidaya, dan ekspor benih lobster ini dapat meningkatkan nilai ekonomis dan memberikan pemasukan bagi negara di era pandemi COVID-19 ini. Dewan Juri yang terhormat, dan Presiden juga pernah menyikapi isu lobster yang intinya nelayan harus dapat nilai ekonomi dan negara mendapatkan pemasukan, dan itu akan sama-sama sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu nelayan dan negara. Seperti yang kita ketahui, benih lobster ini merupakan salah satu komoditi kelautan yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi dan sebagai salah satu plasma nutfah yang dimiliki oleh Indonesia. Dari penjelasan tadi sudah tentu bahwa jika pemerintah melakukan ekspor benih lobster, maka itu akan sangat menguntungkan bagi negara dan juga pemasukan negara akan terus bertambah jika diberlakukannya ekspor benih lobster ini. Dewan Juri yang terhormat, kembali saya menyinggung mengenai
Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang memiliki banyak sekali keanekaragaman hayati dan biota-biota laut, terkhususnya benih lobster ini. Jika pemerintah melarang adanya ekspor benih lobster ini, maka itu akan berdampak buruk bagi negara. Karena benih lobster ini jumlahnya sangat banyak dan melimpah, maka lebih baik dimanfaatkan saja dan bernilai ekonomis dan tidak mati sia-sia, karena potensi hidup benih lobster ini sangat kecil di alam, dan itu tentu akan sangat merugikan bagi negara dan nelayan, Dewan Juri yang terhormat. Dan yang kedua, jika ekspor benih lobster diberlakukan, maka itu akan meningkatkan hubungan mutualisme antar kedua negara. Seperti contohnya antara Indonesia dan Vietnam, yang dimana kita mengetahui Vietnam merupakan salah satu negara yang memiliki teknologi yang sangat canggih dibandingkan Indonesia. Untuk itu perlu adanya kerjasama di bidang wawasan, agar teknologi apa yang mereka gunakan dan cara-cara seperti apa yang mereka terapkan, agar nantinya ilmu atau referensi tersebut dapat diserap dan dapat digunakan untuk melakukan pembudidayaan benih lobster ini di negara kita sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Yang ketiga, pengaruh jika ekspor benih lobster ini dilarang, pengaruh atau dampaknya. Seperti yang kita ketahui, benih lobster merupakan salah satu komoditi kelautan yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Dan pembicara pertama dan pembicara kedua saya sudah menjelaskan salah satu dampaknya, yaitu penyeludupan. Penyeludupan benih lobster yang ilegal ke luar negeri, dan bahkan bukan hanya sekali, tetapi sudah berkali-kali karena diberlakukannya larangan ekspor benih lobster ini, Dewan Juri yang terhormat. Adapun solusi dari pihak kami, yaitu dari tim kami, yaitu yang pertama melakukan hubungan mutualisme dengan negara-negara lain yang memiliki teknologi yang canggih dalam pembudidayaan lobster, di mana nantinya mampu kita serap dan kita jadikan referensi dalam melakukan pembudidayaan dalam negeri dengan melakukan kunjungan atau mendatangkan para ahli dari negara yang kita maksud tadi, di mana bertujuan untuk mengajarkan para pembudidaya dari dalam negeri agar bertambah wawasannya, Dewan Juri yang terhormat. Solusi yang selanjutnya terkait dengan hal ini, kami juga menawarkan bahwa ekspor benih lobster ini tetap dilaksanakan, karena di satu sisi ini memiliki dampak yang sangat baik bagi devisa negara, dan kami tidak menyarankan apabila benih lobster ini diekspor dalam keadaan dan dalam jumlah yang sangat besar, sehingga pelaksanaan ekspor tersebut kita batasi hanya beberapa persen yang kami ekspor, dan sebagiannya kami budidayakan sembari kita melaksanakan solusi yang pertama tadi. Dan solusi ketiga yaitu menawarkan terkait dengan maladministrasi yang sering terjadi saat ekspor, agar nantinya tidak terdapat kecurangan dengan dasar hukum yang kuat. Untuk itu kami dari tim Pro sangat setuju dengan adanya ekspor benih lobster ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Dewan Juri dan rekan tim yang saya banggakan, di sini saya akan memberikan closing statement dari tim kami, yang dimana Dewan Juri yang terhormat perlu kita ketahui bahwasanya kita kurang dalam hal wawasan serta teknologi dari kelautan itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan adanya ekspor benih lobster agar terjadi hubungan mutualisme ataupun hubungan bilateral antar dua negara ataupun beberapa negara. Contohnya antara Indonesia dan Vietnam. Di sini ketika Indonesia mengekspor benih lobster, maka Vietnam akan memberikan pelatihan ataupun edukasi terhadap bagaimana pembudidayaan dari benih lobster itu sendiri. Dan perlu kita ketahui, Dewan Juri yang terhormat, ini pastinya akan sangat menguntungkan dari segi ekonomi kita, apalagi mengingat pada masa pandemi COVID-19 ini. Tentunya ekspor benih lobster ini akan sangat berdampak baik pada segi ekonomi kita. Dan Dewan Juri yang terhormat, jika tim oposisi mengatakan atau stigma-stigma dari masyarakat yang mengatakan bahwa jika ekspor benih lobster ini dilakukan maka akan terjadi eksploitasi yang berlebihan. Oleh karena itu kami menyatakan itu adalah pernyataan yang sangat keliru, Dewan Juri yang terhormat, karena pembicara kedua dan pembicara ketiga telah memberikan solusi terhadap hal tersebut, bahwasanya akan dilakukan
pengawasan yang ketat bagi ekspor benih lobster agar tidak akan terjadi maladministrasi ataupun kecurangan-kecurangan dari ekspor benih lobster. Nah, oleh karena itu di sini kami sebagai tim pro sangat menyetujui adanya mosi kali ini dan kami bangga pada posisi ini. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, di sini kami layak untuk dimenangkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.